pada saat pagi ini kami rindu agar firman-Mu membenahi hati kami. Kami rindu Tuhan agar dari hari hidup kami berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, berfirmanlah Engkau. Kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan buat kita hari ini yang terambil dari Filipi 1 ayat 20 sampai 24. Saya bacakan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu yang jauh lebih baik. Tetapi perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Saudaraku, pasti kita belajar memahami tujuan Tuhan kita hidup sampai hari ini. Yang jelas bagaimana dalam hidup sekarang ini, bagaimana hidup kita menjadi berdampak bagi banyak orang. Berdampak menjadi satu kesaksian. Yang kita saksikan bukan teori, tapi pengalaman hidup kita. Bagaimana kita menyatu dengan Tuhan. Yang pertama sini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan boleh malu, melainkan seperti sejak kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Nah, yang sini kasih bawahi, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Kita tahu bahwa manusia terdiri 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Tapi sini berkatakan Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Jadi artinya di sini menjelaskan bahwa hal pertama, Paulus rela menderita karena kesaksiannya dalam Kristus Yesus. Jadi memiliki sikap yang rela ini yang sangat penting. Karena Tuhan tidak pernah memaksa siapapun untuk menjadi saksinya. Tapi ada sikap hati yang rela. Paulus rela. Kristus nyata dimuliakan dalam tubuhku. Jadi kalau orang menyadari rahasia ini, dia tidak pernah berkata bahwa aku orang berdosa. Kenapa? Karena Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhnya masing-masing. Dia jelas sekali bahwa dia menyadari bahwa tubuh ini hanya bagaikan casing saja, tapi yang betul-betul berkuasa sepenuhnya, menguasai kehidupannya, mulai rohnya dan jiwanya, itu sepenuhnya dalam kendali Yesus Kristus. Maka orang bisa saksikan bagaimana benar-benar Kristus itu nyata. Orang tidak bisa lihat langsung pribadi Yesus Kristus, tetapi melalui cara kita berbicara, cara kita bertindak, cara kita bertutur kata, dari segala bentuk dari hidup kita, orang bisa lihat dari gerak kita, orang bisa lihat dari janji kita, orang bisa lihat, bersaksikan bagaimana Kristus itu nyata. Karena orang bisa lihat, yaitu yang kelihatan tubuh kita. Ungkapan kita sesuai dengan apa yang kita praktekkan. Dan ini yang
Tuhan mau nyatakan melalui kita masing-masing, khususnya yang tergabung dalam the power of love ini. Kita semua menjadi saksi-saksinya Kristus. Dimanapun kita berada, apapun yang kita sedang kerjakan, Kristus itu nyata. Itu adalah satu kesaksian hidup kita. Jadi benar-benar orang bisa menyaksikan bagaimana Kristus itu nyata. Ini luar biasanya. Jadi kalau ada orang masih berpikir, aduh, aku ini masih orang berdosa. Aduh, aku perlu doa Bapa kami. Itu terus terang, saudaraku. Dia belum mengalami bagaimana Kristus dengan nyata di dalam dirinya. Karena ada keterpisahan. Tapi orang yang berkata, aku hidup. Oleh karena sudah dibenarkan melalui penebusan darah Yesus Kristus. Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib. Menebus hidup saya. Sehingga lunas dibayar segala utang dosa saya. Saudaraku, kalau ini menjadi pedoman kita, orang bisa menyaksikan bagaimana Kristus dengan nyata. Karena tindakan kita dengan perkataan kita selaras. Itu namanya integritas. Orang bisa saksikan sendiri. Yang menjadi sandungan bagi orang di luar sana. Perkataan dengan tindakan tidak sesuai. Tapi kita belajar terus. Dan belajar terus. Ada orang tanya, kemana arah The Power of Love ini? Saya katakan, kami ini sedang membangun fondasi. Ibarat membangun suatu bangunan besar. Itu fondasinya itu harus diperhatikan. Harus fokusnya adalah Yesus Kristus. Pusatnya adalah Yesus Kristus. Dan dari sanalah beranjak, nanti baru bangunan akan dibangun ke atas. Jadi saudara kasih Tuhan, kita yang masih tergabung dalam The Power of ini adalah kita sedang membangun fondasi. Fondasi supaya apa? Supaya semakin orang bisa melihat bagaimana kehidupan Kristus nyata. Kita rela menderita karena kita sebagai pengikut Yesus. Dan kadang bisa mungkin perasaan dipinggirkan, dicemooh orang. Tapi kita berkata, Tuhan terima kasih. Karena Engkau sendiri pun dalam dunia, Engkau ditolak oleh beberapa orang. Terlebih kami juga. Bukan karena sesuatu perbuatan salah, tetapi sesuatu yang sifatnya karena kita sudah sebagai pengikut Yesus yang punya komitmen. Aku hidup untuk Yesus. Baik hidup ataupun mati, aku hidup untuk Yesus. Ada satu sikap kerelaan. Menderita itu bukan suatu persungutan. Menderita itu bukan sesuatu hal yang membuat kita mengeluh kepada orang. Karena penderitaan yang kita alami itu dilandaskan oleh karena kita sebagai pengikut Yesus. Tidak ada kaitannya dengan perbuatan salah kita lakukan. Tapi benar-benar murni karena kita sebagai pengikut Yesus. Ada orang tidak suka. Kita katakan, terpuji namamu Tuhan. Kalau itu terjadi. Yang kedua, saudaraku, dikatakan di sini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang kedua, bagaimana kita betul-betul dari satu kesaksian hidup. Yang kedua di sini ada prinsip-prinsip yang kita pegang. Prinsip inilah yang membuat kita tidak mudah digoyahkan oleh kata-kata orang. Jati diri kita tidak dibangun oleh apa kata orang. Tapi kita selalu memandang kepada Yesus Kristus. Apa kata Tuhan tentang diri kita. Kita punya prinsip, ini namanya integritas tadi. Punya prinsip.
dalam hidup yang sekarang ini adalah sebuah kesempatan. Aku benar-benar hidup karena Kristus. Apapun yang sedang terjadi, aku tidak mau digoyahkan dengan kata orang. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi pusatnya tetap kepada Kristus. Tidak ada yang lain. Kita datang kepada Tuhan bukan karena yang lain, tapi Kristus. Seperti apa maksudnya di sini? Kita tahu bahwa kita selamat dan mendapat jaminan pasti masuk surga. Tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang kita kerjakan. Tetapi kita percaya hanya oleh kasih karunia. Satu pemberian cuma-cuma. Kita tidak perlu membayar sesuatu. Tapi kita percaya dengan sungguh-sungguh apa yang Yesus kerjakan ke salib itu. Yaitu untuk mengambil alih hukuman dosa manusia. Hukuman dosa yang seharusnya kita alami. Tapi Yesus sudah mengambil alih itu. Maka kita percaya itu. Maka kita berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Memang sulit untuk sampai tingkat ini, tapi kita mengarah ke sana. Karena kita dalam ini hidup singkat. Kita nggak tahu berapa lama kita hidup. Tapi kita punya prinsip hidup. Hidupku sekarang ini, baik hidup atau mati, adalah untuk Kristus. Ini sangat penting. Yang ketiga apa di sini? Kita perhatikan ayat selanjutnya tadi. Tetapi jika aku harus hidup dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dari mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Di sini katakan di sini ada juga yang ketiga di sini, kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Memilih yang terbaik di antara baik. Nah ini, memilih. Jadi hidup ini selalu diperhadapkan dengan pilihan. Kalau sampai hari ini masih bisa bernapas lega, kita punya prinsip. Bagiku bekerja memberi buah. Bagiku bekerja memberi buah. Bagaimana bisa memberi buah? Buah di sini tidak berbicara buah mangga. Buah artinya jiwa-jiwa yang akan kita bawa kepada Kristus. Jiwa-jiwa yang tadinya belum mengenal Yesus Kristus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tapi melalui hidup kita, orang lain dibawa, diperkenalkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Kecuali dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana mereka percaya? Melalui kita juga. Sehingga kita bekerja memberi buah, artinya ada jiwa-jiwa yang kita bimbing, yang kita arahkan. Sehingga mereka itu mengenal Yesus Kristus itu yang memberikan jaminan kepastian hidup sekarang sampai pada hidup yang akan datang. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Ada kata lebih baik, ada lebih perlu. Nah, saudaraku, kalau hari ini kita masih diberikan hidup, kita memang diperlukan. Siapa memerlukan? Yaitu Yesus memerlukan kita. Kenapa? Yesus memakai setiap orang yang tadi memiliki hati yang rela. Alangkah bangganya kita kalau kita dipakai Tuhan. Alangkah senangnya hati kita kalau kita bisa dipakai Tuhan menyaksikan tentang kebesarannya. Alangkah senangnya hati kita bahwa kita semua yang bekerja tanpa pamrih, bekerja untuk Tuhan dan ada upah tersedia. Itu satu kebanggaan. Pekerjaan yang termulia dari semua pekerjaan.
yaitu ambil bagian dalam pekerjaan di mana proyek mega ilahi, proyek ini kita ada dalamnya bekerja. Karena kita tahu bahwa pekerjaan yang seperti ini tidak dapat dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Tidak ada istilah pensiun, tapi selama kita bernapas dan kita berkata, Tuhan, aku hidup untuk Engkau. Baik hidup atau mati, aku hidup untuk Engkau. Saudara Tuhan, kalau kita menyadari rahasia ini, hidup kita pasti penuh gairah. Karena kita tidak lagi memikir tentang perkara-perkara dunia ini yang serba goncang-gancing. Serba berita yang kadang-kadang sana kabar-kabar perang. Ya, Ukraina dan sebagainya. Dengan Rusia. Kita tidak mengarah ke sana. Tapi kita berpikir bahwa satu kebahagiaan yang kita sudah alami sendiri. Yaitu kita ada jaminan kepastian hidup kekal. Itu kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang lain. Dan kita rindu juga orang lain pun memiliki kebahagiaan yang sama seperti kita alami sendiri. Jadi kebahagiaan yang terbesar dalam setiap manusia karena dia menyadari ada kepastian hidup bagi dirinya, yaitu jamin hidup kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada kebahagiaan yang terbesar di luar daripada itu. Dia punya pengharapan. Dia tidak ada rasa kekosongan dalam hidup. Tapi dari hari ke hari, dia bergaul dengan Tuhan. Bercakap dengan Tuhan. Bukan hanya seminggu sekali. Tapi dalam hidupnya, dia seperti bercakap dan bertanya kepada Tuhan, apa yang saya kerjakan Tuhan hari ini? Dia bergaul erat. Sehingga tidak ada kesusahan yang bisa menembus. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Membentengi kita dari segala masalah-masalah, problem-problem yang akan menyerang pikiran kita. Tapi firman Tuhan itu berkuasa. Dan hari ini, bagaimana kita supaya memiliki satu kesenangan hidup pribadi dan punya dampak yang besar. Pertama, kita harus memiliki hati yang rela. Tidak ada unsur paksaan datang kepada Tuhan. Rela. Yang kedua, harus punya prinsip hidup. Aku hidup terbatas dalam dunia ini, tapi sepanjang aku hidup ini, aku hidup untuk Tuhan. Yang ketiga, kita punya pilihan yang terbaik. Aku memang dibutuhkan Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk menyatakan kebesarannya. Bagaimana Tuhan berkarya, punya kasih yang tanpa batas kepada dunia ini. Dan kita sudah alami sendiri. Dan yang terakhir tadi, kita masih Tuhan butuhkan. Siapa yang butuhkan? Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari firman-Nya. Maka dari hari ke hari dalam hidup ini, mari kita arahkan senantiasa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja lebih dalam lagi daripada hari-hari sebelumnya. Tuhan akan nyatakan, buktikan bahwa dia hidup dan berkuasa. Melalui siapa? Melalui kita. Kristus itu nyata, terlihat dari hidup kita. Dan orang tidak perlu pergi jauh-jauh. Tapi dari hidup kita orang bisa saksikan bahwa Yesus hidup sampai hari ini. Inilah firman Tuhan yang singkat saya berikan buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu. Hamba-Mu terbatas menjelaskan firman-Mu. Tapi Engkau menjabarkan ke dalam hati kami firman-Mu ini Tuhan. Sehingga kami dari hari ke hari semakin maju, semakin meningkat. Dan kami semua menjadi saksi-Mu yang hidup, perkataan kami dan tindakan kami sesuai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami hari ini dan jabarkanlah Roh Kudus dalam hati kami sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Amin. Ya.